Hello everyone, I'm so happy meeting you again through this video. So today we are going to learn a new material. I hope you are staying healthy at home and keep spirit in learning English. Well, okay, so today we are going to learn about explanation text. But before you watch the video explanation of explanation text, I want you to watch first the video about the process of the reading. Sebelum kita lanjut ke penjelasan tentang apa itu explanation text, memang kalian menonton dulu video berikut ini tentang proses terjadinya hujan yang merupakan contoh dari explanation text. Teman, tahukah kamu bagaimana proses terjadinya hujan? Nah, begini prosesnya. Hujan pada mulanya berasal dari air yang berada di permukaan bumi, seperti air laut, danau, sungai, dan sebagainya, yang tersinari matahari, yang kemudian air tersebut menguap atau menjadi uap dan melayang ke udara. Air yang menguap atau menjadi uap melayang ke udara, dan akhirnya terus bergerak menuju langit. Dengan bantuan angin, uap air membentuk awan. Akibat angin atau udara yang bergerak, awan-awan saling bertemu dan membesar menuju langit, atau atmosfer bumi yang suhunya rendah atau dingin, dan akhirnya membentuk butiran es dan air. Karena berat dan tidak mampu ditopang oleh angin, akhirnya butiran-butiran air atau es tersebut jatuh. Lalu turunlah hujan tersebut sampai ke bumi. Asik, hujannya sudah reda. Suasana menjadi cerah kembali. Segarnya. Wah. Teman-teman, air hujan akan mengalir dari hulu ke hilir, atau dari tempat yang tinggi menuju tempat yang lebih rendah, dan akan bermuara ke laut. Nah, begitulah proses terjadinya hujan. Sekarang teman-teman pasti sudah tahu, bukan? Okay, students, so today we are going to talk about explanation text. Our discussion for today is about the definition, definisi dari explanation text, social function, fungsi sosialnya, types of explanation text atau tipe dari explanation text itu, kemudian generic structure dari explanation text, example of explanation text, and then exercises. Now, what is explanation text? Explanation text is a text which tells processes relating to forming of natural, social, scientific, and cultural phenomena. Jadi, teks explanation adalah teks yang digunakan untuk menerangkan cara atau proses sesuatu terjadi, terutama yang berkaitan dengan fenomena alam, dunia ilmiah, atau sosial budaya. Seperti halnya yang sudah kalian tonton tadi, yaitu tentang proses terjadinya hujan. Nah, proses terjadinya hujan itulah adalah contoh dari explanation text. Jadi, teks yang digunakan untuk menerangkan proses sesuatu terjadi. What is the purpose of explanation text? Apa tujuan dari explanation text? To explain the reader about how something is happen or form. Untuk menjelaskan kepada pembaca bagaimana sesuatu itu terjadi dan bagaimana sesuatu itu terbentuk. Ya, contohnya how the night and day happen. Bagaimana siang dan malam terjadi. Contoh juga yang tadi bagaimana terjadinya hujan. Now, we come to type of explanation text. Kita pindah ke tipe atau jenis dari explanation text. Ada dua jenis explanation text. The first one is sequential explanation, and the second one is cause and effect explanation. Sequential explanation text itu menceritakan tentang life cycle. Life cycle artinya lingkaran kehidupan. Sedangkan cause and effect explanation itu merupakan explanation text yang menjelaskan
How and why an event occurred. Bagaimana terjadinya sesuatu. Ini memberikan contohnya ya. Sequential explanation itu merupakan contoh dari life cycle of butterfly. Jadi lingkaran kehidupan dari seekor kupu-kupu. Yang mana yang pertama ini stage 1 like this. Ya. Ada stage 1-nya, dia mulai dari telur, kemudian dia stage 2 dia berubah menjadi ulat, stage 3 dia jadi kepompong, stage 4 dia kepompong itu mulai membuka diri, stage 5 dia mulai keluar, dan stage yang ke-6 keluarlah dia menjadi seekor butterfly. Kemudian butterfly itu mengeluarkan telur, ya, dia menetaskan telur lagi. Dia jalan lagi lingkaran kehidupan seperti dari stage 1. Itu merupakan sequential explanation. Text explanation yang merupakan sequential atau lingkaran kehidupan. Nah, cause and effect explanation. Cause and effect explanation ini contohnya seperti yang tadi, how the rain happen, how the tsunami happen, bagaimana hujan terjadi, bagaimana tsunami terjadi, bagaimana earthquake atau gempa bumi terjadi, how day and night happen, bagaimana siang dan malam terjadi, how the COVID-19 spread, bagaimana COVID-19 itu tersebar, prosesnya bagaimana. Jadi ini merupakan contoh cause and effect explanation, ya. Now, we move to the generic structure. Generic structure atau struktur dari teks. Yang pertama adalah general statement. Di sini general statement-nya tentang pengenalan suatu peristiwa yang akan diceritakan atau penjelasan umum tentang peristiwa tersebut. Jadi kira-kira di awal paragraf ini dia menjelaskan tentang peristiwa apa sih yang akan kita bahas atau proses apa sih yang akan kita bahas. Misalnya, how the night and day happen. Bagaimana terjadinya siang dan malam. Ya, itu bisa diawali di general statement. And then we come to the explanation. Nah, di bagian explanation itulah yang menjelaskan mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Dalam bagian ini berisi tentang penjelasan proses mengapa fenomena tersebut bisa terjadi atau tercipta. Dan yang bagian terakhir adalah close the text. Closing, bagian penutup. Penutup dari proses yang terjadi itu. Nah, examples of explanation text. Ini merupakan contoh generic structure-nya. Jadi ini ambil contoh digestive system atau sistem pencernaan. Mudah-mudahan kalian sudah belajar ya tentang sistem pencernaan. Nah, karena kita bahas tentang sistem pencernaan, jadi general statement-nya ini adalah tentang sistem pencernaan. Yang dia menjelaskan apa sih sistem pencernaan itu. Kemudian datang kepada yang kedua, explanation. Nah, explanation inilah merupakan penjelasan yang pertama. Mem kasih gambaran ya. Yang pertama, makanan itu diproses di mulut, ditelan, lalu kemudian setelah dari mulut dia melewati esofagus, kemudian dari esofagus dia datang ke perut, kemudian dari perut makanan itu langsung keluar ke acid. Ya, kemudian yang di bawah ini adalah closing. Well, that is about the explanation of digestive system. Jadi itu merupakan pembagian dari generic structure of explanation text. Nah, let me explain to you about the process of digestive system atau proses dari sistem pencernaan. Let's discuss. The first, digestive process takes place in the mouth. Jadi proses sistem pencernaan itu dia dimulai dari mulut. Makanan itu dimakan awalnya dimasukkan lewat mulut. After that, from the mouth, food passes through the esophagus. Dari mulut, makanan itu melewati esophagus. Kalian sudah lebih tahu itu esophagus apa. Kemudian, the food passage
into the stomach. Kemudian dari esophagus, makanan itu datang ke perut. Ini ada gambarnya ya. And then the food enters the small intestine. Dia memasuki small intestine until the anus, sampai ke anus ya. Itu merupakan proses dari explanation text. Jadi sekali lagi ya, explanation text itu merupakan proses terjadinya sesuatu. Jadi di bagian explanation merupakan bagian kalian menjelaskan terjadinya sesuatu itu, prosesnya seperti apa sih, tetapi proses di sini mencakup hal-hal yang scientific, ya, scientific and cultural. Jadi hal-hal yang bersifat ilmiah dan bersifat budaya, ya. So that's all my explanation about explanation text. After this, please check your Google Classroom. Okay, that's all our explanation about the material today. So after this, please move to the Google Classroom and I want you to do your activity there. Thank you very much for watching this video. I'll see you in the next video.